Baik, terima kasih Pak Kepala, izin pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin hal-hal yang positif Pak, dibanding dengan pekerjaan lama di tempat saya di swasta. Terus terang tangan saya dingin ini. Ini 58 tahun terakhir saya belum pernah menginjakkan dalam ruang rapat seperti ini. alias di swasta nggak pernah kita berurusan di DPR seperti ini Pak. Jadi agak panas dingin juga ini Pak. Mohon izin kalau ada salah-salah Pak. Yang pertama Pak, dilihat dari masalah pertanahan. Kalau swasta membangun proyek Pak, kita bidang demi bidang kita harus biaya sendiri, kita bebaskan sendiri. Kalau sini sudah ada lahan eks kawasan hutan. Nah, nanti prosedurnya kami akan jelaskan bagaimana dari kehutanan sampai kepada badan usaha otorita untuk ditransaksikan secara B2B dengan investor dari swasta. Yang pertama itu. Yang kedua, infrastruktur, PUPR itu setiap tahun tuh punya anggaran 125 triliun. Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Anies ya, 460 triliun itu kan 23 tahun. Per tahunnya hanya 23 triliun sebetulnya. Jadi dukungan yang sekarang sudah diberikan dari PUPR saja untuk infrastruktur ini luar biasa dibanding kalau swasta bangun sendiri. Jalan tol, drainase, MUT, belum PLN, belum Telkom. PLN kita sudah bicara dengan SDM dan PLN untuk bagaimana listrik menyala di 2024. Ini hal yang vital. Bagaimana air minum, bagaimana perumahan, bagaimana public transportation, bagaimana nanti masalah limbah Pak. Kemudian bagaimana masalah yang kebutuhan pokok, berikutnya pendidikan, rumah sakit. Nah ini hal-hal yang kami lihat positif sekali dan ini sangat optimis kalau kita bisa koordinasikan. Ini yang berikutnya anggaran Pak. Kalau kita harus pinjam dengan bunga yang kita harus kembalikan, itu setengah mati kita cari. Kita sudah disiapkan 20%. Bagaimana kita memanfaatkan investasi ini untuk bisa memancing investasi berikutnya. Apa yang harus kita bangun? Kemudian yang kedua, kami sudah berkeliling, kebetulan kami juga banyak ketemu dengan para owner. Sampai ke Singapura, saya makan siang ketemu dengan beberapa, kemudian di Jakarta pun. Yang pertama mereka ini Pak, dan sangat make sense, bagaimana tanah HPL itu dibandingkan dengan sejengkal di batas itu yang hak milik. Bagaimana mereka yakin bahwa ini akan menguntungkan mereka? Kalau untuk pengusaha itu intinya cuan aja Pak sebetulnya kan. Bagaimana menghitung dia uangnya kita pelihara dan kembali gitu. Itu aja intinya. Nah, kalau status tanah di dalam IKN ini HPL, di atasnya HGB, kemudian kalau orang beli rumah, sekarang tanya kepada Mbak Putri gitu yang masih mau beli rumah misalnya. Yang ketujuh. Mendingan tanah HGB di atas HPL atau hak milik? Hak milik, 100% Pak hak milik. Nah sejengkal di luar IKN itu hak milik, di IKN HPL, HGB perumahannya. Nah kami sudah dapat dukungan dari ATR. Model di Perumnas, HGB di atas HPL, HPL-nya bisa dilepas, nanti setelah proyek HGB bisa ditingkatkan hak milik. Ini kita sudah berhasil mendapat dukungan mendasar seperti itu yang diharapkan oleh investor. Yang kedua, Singapura bisa memberikan hak 99 tahun. Kita dari dulu masih 30, 20, 30. Mereka pikir, wah uang saya ini kan kepastiannya harus jelas gitu. Selama jangka panjang tertentu, ini IKN bicara jangka panjang. Nah, ini pun kami sudah dapat dukungan Pak. Jadi dengan cara bagaimana tidak benturan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi ada kepastian dari tingkat perjanjian pemegang HPL, pengelola otorita IKN ini sebagai pemegang HPL, dengan pelaku usaha yang mengikat, sehingga bisa diterjemahkan dalam keputusan pemberian hak dan pemberian sertifikatnya pun ada kepastian. Itu yang kepastian yang perlu diselesaikan. Nah, ini bagian yang kita, tadi Pak Misbahun itu infrastruktur yang non fisik yang sebetulnya kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh user. Dalam hal ini 80% pembiayaan ini oleh IKN. Pak Andreas tadi sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai masalah insentif. Nah, insentif ini bagaimana
di Indonesia sudah banyak sekali insentif, bagaimana itu bisa diterapkan di IKN, bahkan IKN itu sebagai amanat undang-undang, pusat pergerakan ekonomi nasional, pusat sustainability, ini harus lebih menarik. Nah itu kita mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan, dan dikawal oleh Pak Bahlil, berdasar pasal 12 bahwa otorita bisa memberikan kemudahan berusaha, perizinan dan fasilitas untuk penanaman modal, muncullah ide baru itu PP investasi itu. Nah, ini menurut saya sangat positif dan ini perlu kita dukung sama-sama agar 80% itu bisa kita raih. Yang terakhir Pak, dari pelaku usaha, kepastian hukum. Nah, mengenai kepastian hukum ini banyak isu yang saya temui Pak, dari swasta masuk ke birokrat. Saya ingin misalnya begini, yang tadi sejengkal tanah bagaimana kita merubah. Oh ini undang-undang kami, tapi ternyata formulasi itu bisa ditemukan itu. Yang kedua, mungkin ada yang mengenal hunian berimbang. Di Jakarta Pak Andreas sudah melihat di Pondok Indah, tipe rumah tipe 36, tanahnya 120, itu harganya bisa 3 miliar. Tapi harus dijual dengan patokan pemerintah harga 168 juta di Jakarta. Enggak jalan ini Pak. Di DKI tidak ada satupun pengembang yang bisa melakukan hunian berimbang. Aturannya ada Undang-Undang 1 2011, ada permennya. Bagaimana kita membuat di IKN, kalau ini dibawa lagi memindahkan masalah, tidak jalan lagi nanti hunian berimbang itu. Nah ini kami sudah memformulasikan dengan ATR maupun PUPR, dan ini harapannya bisa diperkuat di undang-undang IKN supaya tidak ada yang ganggu gitu. Ada kepastian. Jadi nanti sistem zonasi pengembangan itu tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang 1, tanggung jawab pemerintah daerah. Di dalam hal ini kan otoritas pemerintah. Harusnya mengatur keberimbangannya itu di otorita, jangan dibebankan ke swasta. Swasta sekarang nggak ada satupun dari sejak 2011 yang melaksanakan itu. Tidak ada yang menindak, tidak ada yang menghitung. Nah ini aturannya seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu sekaligus bisa memberikan pembiayaan untuk pembangunan perumahan di IKN. Nah ini yang kita rumuskan Pak, dari aturan yang Bapak buat itu sudah membuka jalannya, tetapi kalau disempurnakan sedikit penguatan lagi, itu lebih baik. Nah saya ke Pak Riko Pak, tadi dicontohkan Batam. Saya pada saat sidang kan Rapin ini sekarang hampir seminggu sekali Pak Presiden memantau laporan-laporan, jadi kami diminta laporan. Saya sampaikan Pak, seperti yang Pak Misbahun, saya tegas. Saya ini tukang, kalau tidak dilengkapi dengan alat, tidak dilengkapi dengan gambar yang baik, tidak dilengkapi dengan ongkos yang benar, buat apa saya di sini? Itu sama persis ya. Bahkan saya sudah sampaikan di depan, tinggal cabut mandat saya, kalau saya tidak bisa, saya malu, saya bilang. Begitu bagusnya potensi yang bisa kita buat, tetapi kok kita tidak mengorganize gitu. Batam Pak, saya sampaikan di dalam Rapin, di depan Menteri, ini akan lebih buruk dari Batam. Kenapa? Kalau Batam hanya berhadapan dengan Pemda, ini dengan 30 lebih kementerian. Bukan kementerinya yang tidak baik, tidak mendukung partainya, undang-undangnya Pak. Undang-undangnya, misalnya tadi disampaikan tentang pengangkatan direktur yang tidak bisa diangkat, karena ada undang-undang PAN-RB. Padahal organisasi yang diharapkan ini adalah ada global talent, hybrid. Saya dilibatkan karena sebagai swasta untuk bisa mendukung. Untung saya orang sakti Pak, hidup kemenyan hidup. Nanti kalau dikasih kembang, wah lebih lari lagi Pak, bukan sekedar hidup. Iya. Jadi memang ada bagaimana kita ingin mengabdi, mengamalkan ilmu dan amal tadi, tetapi ada realitas yang kita harus dudukkan secara terbuka bahwa ada hal-hal yang undang-undang terlalu banyak yang berbenturan. Tadi mengenai aparat, tidak bisa kita rekrut direktur dari swasta. Padahal mau B2B itu Pak, kita harus ngerti bagaimana pola pikirnya si pelaku usaha gitu. Nah ada berbagai kehutanan, bagaimana kita mau mengelola hutan tetapi kewenangan kehutanannya juga tidak diberikan kepada kami gitu.
Nah, sampai saya bercanda Pak, mungkin saya sampaikan di sini sebagai bagian daripada memotivasi pemerintah. Otorita dengan otoriter itu mirip kan sebetulnya, kata-katanya harus punya kewenangan yang penuh gitu. Nah, kalau lihat dari undang-undang ini Pak, coba Bapak nanti ini Pak sebagai anggaran kan, BLU dibanding otorita, mana yang lebih bagus? BLU bisa mengelola dananya sendiri. Kalau ini, semua anggaran daerah masuk ke PNBP, di APBN. Ketika kita mau membangun, harus mengajukan dulu, nanti menunggu lagi, mengajukan 600, potong sepertiganya, dapat segitu. Bagaimana kita bisa lari sebagai otorita? Itu yang saya temukan ya, yang kemudian kita rundingkan, kemudian kita angkat. Kayaknya ini Pak Andreas, ini kita harus mereview mengenai apakah otorita itu pengguna anggaran, apakah pengelola anggaran. Apakah lex spesialis yang disebutkan dalam undang-undang itu cukup? Ternyata kalau nggak disebut lex spesialis itu mandul gitu. Ada, kita undang profesor ya, ada istilah baru yang saya pelajari, saya arsitek Pak, tapi saya ingin mendalami juga, genus comune, genus vincit, hal umum yang berlaku umum tapi diatur khusus gitu. Itu hal baru yang disampaikan Prof. Dian dari UI. Bagaimana tentang organisasi, bagaimana tentang anggaran, bagaimana tentang barang milik otorita. Ini buruk dibanding provinsi biasa. Provinsi biasa ketika diberi deliniasi, maka sepenuhnya provinsi itu akan mengelola barangnya. Kalau di otorita, barangnya itu kita hanya pengguna. Siapa pengelolanya? Kementerian Keuangan. Jadi kita harus usulkan Kementerian Keuangan, proses, bagaimana jadinya nanti gitu. Kita belum tahu gitu. Nah, ini hal-hal sebenarnya ada beberapa Pak, hanya gambaran. Nanti karena waktu dan saya juga ini 58 tahun terakhir belum pernah, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, tapi menurut saya ini hal-hal yang mendasar, infrastruktur yang disampaikan Kami Misbahun, infrastruktur non fisik yang perlu kita dalam rangka tadi disampaikan, terima kasih dukungannya sudah begitu besar, bagaimana kita melakukan ini. Nah, mengenai investasi Pak, investasi alhamdulillah kami sudah umumkan 41 triliun yang sudah mendapatkan izin prinsip. Sekarang ini feasibility study kita akan kebut untuk bekerja dengan teknologi dan kemampuan yang ada, mengejar 500 hari itu untuk bisa terwujud perumahan. Nah, kami 3 minggu lalu dengan Pak Luhut diberi tugas oleh Pak Presiden bersama INA untuk yang jumbo, investor jumbo, mega project, mereka yang bertanggung jawab. Tapi saya sampaikan dengan Pak Bambang bahwa kita akan aktif support, apa yang dibutuhkan kita akan siapkan untuk. Nah, 3 minggu lalu saya ketemu Menteri Investasi Uni Emirat Arab. Baru ketemu gitu, bahwa dia itu tertarik dengan KPBU. Mau bangun infrastruktur, mau bangun apa yang bisa dibayar dalam jangka yang panjang. Jadi tidak APBN sebetulnya, tidak membebani APBN, tetapi melalui proses KPBU. Nah, kami ditunggu untuk datang lagi ketemu Masdar, kemudian Akiview, sama perusahaan-perusahaan dari itu untuk mempresentasikan KPBU apa saja yang dibutuhkan dukungan. Nah, ini insya Allah Pak, dengan dukungan ini kita akan coba memberikan keyakinan bahwa Uni Emirat Arab, Pak Didi itu tidak mundur. Ya. Kalau SoftBank itu mundur itu karena mereka itu ingin ada penduduk 5 juta dan semua berlangganan ke dia, kalau tidak dia nggak mau. Padahal di sisi lain dia, kalau saya lihat ya sebagai investor ya, dia sebenarnya menolak karena ada masalah di internal mereka yang cukup besar yang tidak bisa dia keluarkan investasi lebih besar lagi di tempat lain gitu. Kalau Uni Emirat Arab belum titik ini, masih koma. Kita akan datang dan sudah ada titik temu bersama Pak Luhut kemarin dan INA, karena mereka maunya hanya melalui INA. Bandara internasional, bagaimana Sepinggan ini menjadi gerbang baru kepada Indonesia. Ini juga banyak peluang di situ. Mereka tertarik sekali. Connectivity 3 kota Pak. Integrated, mengintegrasikan Samarinda, Balikpapan dengan IKN. Kita tidak bisa berdiri sendiri membangun IKN. Ini harus melihatnya 3 kota. Logistik,
penumpang dari 3 kota ini harus disambung. Bagaimana kemudian gerbang ini menyambung ke global? Kita harus menata juga connectivity dan mobilitas Indonesia secara utuh, seharusnya seperti itu gitu. Itu persoalan yang bukan kita melihat satu ini, Pak. Dan itu semua sudah punya di perhubungan. Kalau kita integrasikan sebenarnya ini sudah bukan hal yang ini. Nah, masalah yang paling pokoknya adalah koordinasi dan kewenangan otorita itu bagaimana bisa membangun sebuah sistem, kemudian bisa didukung oleh kementerian yang lain yang Pak Bambang tadi jelaskan, akses vertikal dan horizontalnya ini supaya sukses, dukungan yang kuat, orang kita yang juga profesional ini akan sukses. Tapi kalau dukungan lemah, kitanya nggak siap, ini memang bisa mangkrak, Pak. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, ini bahaya Pak, saya ngeri. Kalau kita tidak ada dukungan dan kemudian kapasitas kita tidak dilengkapi oleh top talent yang mampu ya, ini akan mangkrak. Kalaupun dukungan kuat, ada top talent kita berkumpul, ini pun proyek beresiko ini. Kita belum punya pengalaman loh. Proyek beresiko, terus terang saja ini bukan yang berarti semuanya gampang gitu. Ini tidak main-main. Jadi kami pun memikirkan hal itu secara utuh, infrastruktur peraturannya, infrastruktur di lapangannya, kemudian bagaimana kita memindahkan. Satu faktor yang menguntungkan lagi adalah kalau kami Pak 33 tahun mendapatkan 60 ribu itu 33 tahun. Karena harus door to door. Kalau ini 60 ribu ASN Hankam udah siap jadi market. Berapa rumah, berapa bahan bangunan. Bahkan dengan pemikiran itu, kenapa tidak dibangun kawasan industri pembangunan yang bisa mensupport langsung sirkular ekonomi di situ. Nah ini sudah dibicarakan dengan Bappenas. Memang mohon maaf tadi mungkin presentasi kita ingin tahu nih. Banyak pertanyaan dan saya sudah nangkap, kami sudah nangkap. Mudah-mudahan yang diharapkan pertemuan berikutnya itu bisa lebih tajam dan dukungan itu bisa lebih kuat. Bagaimana kita mensukseskan ide Bung Karno, ide Pak Harto, ide Pak SBY dan Pak Jokowi ya yang sudah memikirkan bagaimana daya dukung Jakarta ini memang tidak bisa dibebani lebih, harus ditarik, mengalir ke tempat lain sehingga akan terjadi keseimbangan baru untuk Jakarta dan meningkatkan nilai Jakarta lagi. Mungkin itu dulu Pak Bambang, Pak Pimpinan, mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau kurang berkenan bahasa swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua interupsi sedikit Pak Ketua. Cukup Pak. Sedikit aja. Cukup Pak Misbah. Lain kali kalau presentasinya harus di satu tempat Pak. Jangan sampai kepalanya bicara apa, sesnya bicara apa. Jadi dua-duanya. Ya. Lain kali nanti kita bisa rapat berdua ini Pak. Satu kita undang terpisah. Ya, intinya kan kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa ternyata masih banyak pending isu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, kemudian tentang kewenangan, koordinasi, anggaran dan pembiayaan. Jadi kami di sini Pak tidak mempertanyakan lagi Bapak mampu atau tidak. Bapak dalam posisi jabatan ini itu sudah menyatakan mampu menjalankan dengan berbagai tantangan, kendala, hambatan dan pending isu. Kalau memang enggak melihat, kan Bapak sudah berjalan nih hampir 1 tahun, banyak pending isu dan sebagainya. Kalau tidak mampu harus cepat-cepat bilang Pak. Jangan sampai nunggu situasi semuanya ideal baru Bapak bekerja, maksud saya. Bahwa Indonesia ini nggak ada yang ideal Pak. Kita bekerja dalam situasi yang nggak ideal. Sehingga kalau kita mengharapkan yang ideal baru bekerja nggak akan bisa. Itu yang saya ingin sampaikan. Kita bisa buat kesimpulan untuk rapat dengar pendapat ini. Ditampilkan, saya bacakan lebih dahulu seluruhnya, nanti koreksi dari Bapak Ibu anggota yang terhormat sebelum kita minta persetujuan dari otorita. Rancangan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Otorita Ibu Kota Nusantara tahun anggaran 2023, masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023, Senin 6 Februari 2023. Komisi 11 DPR RI bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR telah memperoleh penjelasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. 2. Anggaran pendapatan dan belanja OIKN dilaksanakan dengan berpedoman pada target-target indikator kinerja utama KPI IKN
dan menunjukkan keefektifan pelaksanaan rencana induk IKN. 3. OIKN menyampaikan progres kerja dalam tahap persiapan dan pembangunan IKN yang meliputi pembentukan organisasi kerja, koordinasi pembangunan fisik, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan BMN, pending isu, dan lain-lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OIKN. Kepala OIKN akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR paling lama 7 hari kerja. Demikian Bapak Ibu, ada koreksi? Pimpinan. Silakan Pak Andreas. Poin 4 mungkin perlu disampaikan tentang RPP yang perlu dikonsultasikan kepada DPR. Karena Pak Bambang kalau tidak salah di Mandiri Investment Forum saya menyatakan akan segera keluar, kalau nggak salah mengatakan minggu depan. Nah kalau minggu depan ini kan harus segera kita agendakan pimpinan. Terima kasih. OIKN menyampaikan Bapak pimpinan Pak Dolfi Ya. izin katanya sudah di sebentar di ini Komisi 2 Bapak. ini kami lagi nyusun, nanti Bapak Oke. kesempatan Bapak menanggapi Siap, nanti ada. siap. Kami susun dulu untuk yang terhormat Bapak Ibu anggota dulu. Terima kasih Pak. OIKN menyampaikan perkembangan RPP yang berkaitan dengan perizinan investasi, kemudahan berusaha, pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN, kemudahan berusaha itu dan pemberian fasilitas khusus. Untuk terakhir untuk dikonsultasikan Komisi 11. Rumusannya begini? Ada tambahan lain dari Bapak Ibu? Karena mau nambahin Pak yang nomor 4 itu, karena kemarin kita rapat di Kaltim yang kunker, memang katanya sudah masuk tahapan paraf itu dari untuk salah satu yang insentif perpajakan kunker ke Kalimantan Timur. Ada dari Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa untuk RPP terkait dengan investasi dan relaksasi pajak itu sudah masuk tahap paraf memaraf. Jadi ya saya rasa ini menjadi penting. Terima kasih Pak Dovi. Lihat perumahan. Rumah yang ke-7 tadi. Ada tambahan? Sudah nggak ada ya? Sepakat ya? Kalau RPP-nya itu yang tidak perlu konsultasi tidak apa-apa, pemerintah go on. Tapi yang buruk, Ini sesuai undang-undang, hal ini yang harus nah, dikonsultasikan. yang berkaitan dengan ini harus Iya. dengan kita, Pak. Iya. Oke, baik, kita kembalikan ke Pak Kepala dan jajaran. Ada yang disetujui atau ada koreksi, ada yang tidak disetujui. Nomor 1, oke. Nomor 2, Pak. Nomor 2 oke Pak. Nomor 3, 3 oke, nanti penjelasan tambahan akan kami sampaikan. ya. Nomor 4, Pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan BMN. Nomor 4 itu memang inisiatornya adalah Kementerian Investasi Bapak. Untuk RPP, untuk ini, bukan kami gitu. Jadi mereka yang lead dan kemudian mereka ada dengan keuangan, dengan kami, dengan Bappenas. Jadi posisi kami tidak bisa mengiyakan atau tidak, tapi untuk menyampaikan bahan kepada Ibu sekalian, monggo. Kita terbuka, tapi ini memang lead-nya adalah di tempatnya Pak Bahlil. Inisiatornya, nomor 4 ini Pak. nomor 4 ya. Ya, silakan Pak. Tapi kan kita mengikuti undang-undang Pak. Bahwa siapa yang ngelit itu urusan masalah lain. Tapi undang-undang itu memandatkan untuk konsultasi. Jadi ini yang perlu, karena ini kita bicaranya payungnya undang IKN Pak. Dan ini menyangkut IKN. Terima kasih. Tapi sebetulnya nggak ada keberatan sama sekali Ya, Pak Dolfi. jadi nanti hanya sebagai new kid on the block, sini kan kami organisasi Ya, baru. jadi kalau kita baca nih Pak ya, pasal 12 ini. Pasal 12 Undang-Undang IKN.
Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang ini. Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas pembiayaan dalam rangka pembangunan ibu kota negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana diatur pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Jadi nanti Bapak sampaikan aja kepada pihak pemerintah bahwa ada bunyi undang-undang seperti ini, sehingga Bapak sudah menyampaikan ke Komisi 11 dan Komisi 11 adalah meminta untuk ini dikonsultasikan. Itu aja Pak. Siapa ada 2 RPP yang Bapak bacakan tadi, satu adalah RPP investasi yang ini, satu lagi adalah RPP kewenangan khusus yang inisiatornya Mendagri Pak. Kalau yang kewenangan khusus itu sudah dikonsultasikan dengan Komisi 2 karena itu kewenangan khusus. Tapi yang investasi ini memang belum Bapak. Nanti kami akan sampaikan ke Kementerian Investasi, BKPM untuk bersama-sama lah gitu ya, untuk memaparkan itu di depan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak. Setuju ya? Baiklah, sebelum ditutup mungkin ada closing statement Pak dari Pak Bambang. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Bapak, anggota Komisi 11. Ini pertama kali kami berkonsultasi dengan wakil rakyat, wakil kami juga. Dan terima kasih atas segala masukan. Mohon maaf kalau memang format segala macam kami belum familiar Pak Pimpinan karena ini yang pertama, tapi tentu arahnya tadi kami tahu. Ada beberapa hal yang akan kami lengkapi dan akan kami sampaikan sesuai halnya dengan kesimpulan rapat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon dukungan dan juga mohon selalu saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada otorita IKN telah memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami juga memahami sekarang berbagai hal yang masih perlu didukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan, persiapan dan pembangunan IKN. Ini ekspektasi terhadap pembangunan IKN ini sangat tinggi Pak, sangat tinggi dari yang mendukung maupun dari yang tidak mendukung. Semua punya ekspektasi. Nah, ekspektasi yang besar inilah yang perlu sekarang Bapak terjemahkan di lapangan. Nah, itu yang ingin kita lihat. Apakah pelaksanaan di lapangan itu masih perlu dukungan terkait dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan, organisasi, kerja, anggaran, dan sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu anggota, kita nanti bisa menjadwalkan kembali dengan otorita IKN setelah kita mendapatkan laporan progresnya. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 11 kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat dengar pendapat ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.